Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi syari'in. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karam. Assalamualaikum ya syekhana Sayyidi Syekh Mursyid Syekh Ahmad Syahib wa Fatajul Arifin radhiyallahu anka. Tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Ya kana wadaya Syiratal lazina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an dzikrillah. Anna dzikra min 'azamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsaril wasail. Qala Allah Ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairu fatihin. Rabbana aghzil muzlam mubarak wa anta khairu muzil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ikhwani rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan, keagungan, rahmatnya kepada kita semua, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang diikuti dengan hadirnya asma'illah dalam atining latifah. Hati latifah itu adalah bunga dahliyanya dada. Jika ia wangi, harum semerbak,
maka itulah yang akan terjadi kepada seluruh jasadnya. Akan harum semerbak, membawa warna-warni keindahan dalam pandangan zahir dan batin, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu tidak wangi, artinya tidak diisi dengan zikir khafi, maka hanya akan menyisakan kegelapan, hanya akan menyisakan keduniawian yang sifatnya adalah keburukan atau zamaim, yang kemudian menciptakan keburukan-keburukan dalam ucapan, sikap, dan tindakan kita semua. Maka dalam ungkapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin senantiasa harus diteguhkan zikir isbatnya, zikir khafinya di dalam qalb. Sekali lagi bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan selawat dan salam kepada baginda alam Rasul pilihan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya dalam untaian kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga juga terlimpah curah kepada segenap umatnya, wabil khusus para walinya yang dimuliakan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar mengikuti sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, hanca kita di kitab Miftahus Sudur di halaman 11 baris kedua. Setelah sebelumnya kemarin kita mendengarkan kutipan pengersa Abah dari kalimah-kalimah suci Syekh Kamil Ibrahim Al-Matbuli yang menegaskan agar para murid di dalam thariqah senantiasa mengangkat suara di dalam berzikir. Tujuannya ila antahsula lakumul jam'iyah, agar mendapatkan jam'iyah. Jam'iyah adalah ijtima'ul himam fit tawajjuh ilallah wal istighfar bih amma siwa. Jam'iyah itu adalah bersatunya keteguhan tekad dalam tawajuh kepada Allah yang termanifestasikan atau teraplikasikan, terwujudkan di dalam kesibukan diri beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah memiliki al-jam'iyah, jiwanya akan memiliki keteguhan akidah, kekuatan qalbiyah, senantiasa menuju kepada Allah. Apapun permasalahan dalam hidupnya, apapun profesinya, dimanapun keberadaannya, hatinya selalu mengutamakan atau mentauhidkan Allah. Artinya jika kehidupan-kehidupan yang dihadapinya ternyata tidak sesuai dengan tuntutan Allah, tidak sesuai dengan syariat Islam, meskipun memiliki keuntungan begitu banyak atau berlipat ganda, baginya tidak ada artinya kalau tidak ada syariah yang membenarkan atas tindakan itu. Hal demikian terjadi karena al-jam'iyahnya sudah kuat. Nah, zikir yang diangkat suaranya itu tujuannya supaya melahirkan al-jam'iyah. Dan zikir itu adalah zikir yang diijazahkan atau ditalkinkan. Sehingga kemudian dalam penjelasan selanjutnya, dengan zikir ini si salik, si murid akan menempuh makom dengan cepat. Hal mana yang bisa ditempuh oleh orang lain belum tentu bisa ditempuh dalam jarak 1 bulan, 1 tahun. Oleh seorang murid yang mengamalkan zikir dengan metode, dalam hal ini ada dengan thariqah, maka akan menempuh berbagai makom dalam waktu yang cepat. Tuyat alaihi, tuyat lahum maqamatut thariqah bisur'ah. Kembali kepada kata kunci yang pertama, bahwa zikir yang dimaksud di sini adalah zikir jahar. Tujuannya supaya menghasilkan al-jam'iyah. Untuk menguatkan ini, Syekh Abdul Wahab Asy-Syadzili menjelaskan perihal mana yang lebih utama, zikir jahar atau zikir khafi.
Nah, beliau menjelaskan bagi kita yang masih dalam tahapan awal bidayah, zikir jahar itu afdal, lebih utama. Liman ghalabat alaihil quwwah min ahli bidayah. Zikir jahar bagi para pemula seperti kita itu lebih utama. Karena sudah jelas tadi tujuannya supaya menghasilkan al-jam'iyah. Al-jam'iyah apa tadi? Kekuatan tekad untuk tawajuh pada Allah, gitu aja lah yang sederhananya. Ya. Al-jam'iyah itu kekuatan tekad, ya, untuk tawajuh kepada Allah. Tawajuh itu menghadapkan kolbu kepada Allah. Dalam bahasa lainnya orientasi. Supaya para wakil takin ikuti tawajuhnya. Ilahi anta, itu tawajuh. Menghadapkan kolbu kepada Allah. Sigohnya ilahi anta maksudi. Nah, kata Syekh Abu Asy-Syadzili, zikir jahar ini bagi para pemula itu lebih utama dan tujuannya untuk menghasilkan jamiyah. Adapun zikir khafi itu lebih utama bagi orang-orang di tingkat nihaya, senior di penghujung. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki al-jamiyah yang tadi itu. Maka berarti tahapannya di pemula adalah zikir jahar untuk menghasilkan al-jamiyah. Di mana sudah hasil jamiyah, zikir sir lebih utama. Hanya yang menilai jamiyah hasil tidaknya bukan kita. Itu guru, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa nanti penilaiannya? Itu urusan nanti. Gak usah dipertanyakan hari ini. Orang lagi membangun baru pondasi sudah memikirkan genting. Ini kesalahan proses, Pak. Gentingnya gimana ya, belum ada. Padahal pondasi pun belum selesai. Itulah yang disebut tulul amal, panjang lamunan. Gimana ya kuliahnya nanti, SD juga belum selesai udah bicara masalah kuliah. Tulul amal. Nah, kita pun begitu, gak usah berpikir tentang seperti apa nanti hasilnya. Yang penting sekarang proses kita di bidayah al-jam'i zikir jahar minimal 165. Kalau tidak bisa karena situasi dan kondisi 3 saja. Oh, saya mah 100, gak perlu. Karena rumusnya 3 sama dengan 3, 100 sama dengan 3, 164 sama dengan 3, 165 baru disebut 165. Jadi daripada 100 nggak jelas aturannya karena nggak ada petunjuknya, mending 3 saja. Nanti dikodok 165. Lebih banyak lebih baik. Hanya kata pengersabah, kalau mau menyengajakan diri dzikir jahar yang banyak, sendiri-sendiri saja. Atau di keluarga, cuma keluarga aja, istri sama suami. Tidak dianjurkan dalam jamaah yang banyak. Kenapa? Itu jamiyahnya, Pak. Nanti ada efek. Banyak terjadi zikir jahar banyak diberjamaahkan. Efeknya kita nggak ada yang bisa tanggung jawab nantinya, Pak. Sering. Bahkan di ikhwan kita sendiri di sebagian tempat ketika zikir jahar banyak ramai, ada yang kesurupan. Mending kesurupan, sudah jelas kesurupannya ya, tinggal diobatin. Ini kelihatannya nggak kesurupan, Pak. Kesurupan yang sangat halus. Seperti baik padahal buruk, padahal rusak. Kesurupan adab, Pak. Nah, kenapa? Karena ruhnya mudabdabun ke langit nggak nyampe, ke bumi nggak nempel. Ini yang berbahaya. Dulu di zaman pengersabah pernah terjadi seperti itu. Orang berzikir di makom Abah Sepuh, nikmat, saking nikmatnya berzikir, orang yang mendengar pun akhirnya ikut. Ini kiai sendirian di makamnya, ikut 1, 2, 3 sampai banyak. Ternyata pingsan, Pak, semua. Pengersabah memanggil Mu'alim Hudaimi, panggil itu Mu'alim anu di makam yang sedang ziarah, dipanggil. Ada apa-apa? Hentikan, kembalikan mereka. Kalau tidak bisa meninggal. Ternyata yang disangka sama dia di belakang pada tidur itu pingsan, Pak. Pingsan. Akhirnya dia kembali lagi melanjutkan zikir sekian kali. Setelah sekian kali tutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW, baru pada bangun.
Itu jangan panggirsa Abah, Pak. Ada pembimbingnya, baru diingatkan. Intinya mau bagaimanapun tugas atau perintah dari guru, zikir banyak, jangan menyengajakan diri berjamaah. Disuruh ya layak, zikir banyak itu hanya di pada subuh. Itu maksimal 1000, Pak. Jelas ya, Pak? Nah, kembali. Untuk pemula seperti kita, zikir jahar itu lebih utama. Dengan tetap memperhatikan prinsip etikanya, dasi, dawam, sidik, ikhlas. Dawam terus-terusan, tidak berhenti. Khairul amal maqala adwamuha, kata Nabi. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi terus. Ya. Seperti kita lah di sini, dikasih uang langsung sekarang hari ini dikasih 2 juta, tapi nggak pernah ngasih lagi. Berbeda dengan yang lain. Tiap ketemu 200 sering. 1 tahun ketemunya 12 kali 200, 2.400.000. 2 tahun 4 juta 4.800.000. Ini artinya kelipatan kan, kelipatan. Kalau dalam bahasa agama itu yang terus-menerus namanya dawam atau mudawamah. Begitu. Yang kedua dasi, yang kedua sidik. Sidik itu benar yang dimaksud di sini adalah sesuai petunjuk guru. Petunjuk guru syaratnya harus punya wudu sempurna. Artinya hukum fikihnya harus diperhatikan. Yang kedua bidorbin syadidin was bisautin qawi. Pukulan mantap, suara kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda, Pak, kesannya. Ada membekas. Di awal sudah disampaikan di kitab ini bahwa dengan zikir jahar yang teratur sesuai petunjuk guru, maka seluruh anggota tubuh yang rusak akan terbakar oleh zikir jahar. Karena zikir jahar itu adalah narun, api yang membakar. Bila mana dia sudah terbakar dan zikirnya terus tidak berhenti secara dasi, maka kemudian anggota tubuh yang baiknya akan menerima cahaya binuril jalaliyah, dengan cahaya jalaliyah Allah, yaitu dengan zikir hobi. Maka zikir hobi adalah nur, cahaya yang menerangi. Ibarat gelas begini, sudah kotor banget, kertas nempel kotor, biar cepat dibersihin, dibakar dulu kertas. Selesai bakar, dibeningkan, maka cahaya yang di dalam muncul kembali, seternya muncul. Misal di gelas ini di dalamnya ada lampu, ini ditutup, tapi luarnya ada kertas nempel tebal 5 cm misalkan, cahaya itu nggak keluar. Bakar dulu kertasnya, sedikit-sedikit dibakar, udah habis dibakar tinggal kotorannya yang nempel baru dibeningkan, muncul Pak seternya. Itulah zikir jahar dan zikir khafi. Ikhwani rahimakumullah. Terkait dengan zikir jahar, artinya zikir yang menggunakan gerakan dan suara ini. Pemirsa Abah mengutip hadis dari Sahih Bukhari dalam bab zikir ba'dal maktubah. Tidak menuliskan halaman, karena halaman cenderung berbeda, Pak. Satu kitab dengan kitab yang lainnya tergantung penerbitnya. Yang jelas buka saja dalam bab zikir ba'da sholat fardu. Hadis dari Ishaq bin Abdurrahman. Diceritakan bahwa Ma'bad seorang khadim Ibnu Abbas. Ya, Al-Abbas itu pamannya Rasul. Putranya namanya Muhammad kalau tidak salah. Muhammad bin Abbas. Putra Al-Abbas, Ibnu Abbas itu putra dari Said Abbas, paman Rasul. Berarti Rasul ke Ibnu Abbas itu putra paman, kapi adik. Nah, pembantunya, khodimnya, maulanya menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah menyampaikan, pernah memberikan informasi anna raf'as saut bizikri hina yasrifun nas minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengangkat suara di dalam berzikir setelah selesai sholat fardu itu benar-benar terjadi pada zaman Rasul.
Kata Ibnu Abbas, aku tahu karena aku mendengar. Kata siapa Pak? Ibnu Abbas, aku tahu karena aku mendengar. Ada orang bertanya misalnya, kenapa Ibnu Abbas berkata begitu? Aku tahu karena aku mendengar. Kok tidak mengamalkan? Sejarah yang menjawab, Rasul meninggal, Ibnu Abbas itu baru usia sekitar 15 tahun atau kurang. Artinya masih kecil. Maka wajar jika waktu itu beliau belum terlibat benar dalam urusan amaliyahnya. Hanya mendengar seperti anak-anak kita. Ya, kita di sini zikir la ilaha illallah. Budak keur alus itu turuti, Pak. Ya, keur ngadu kaleci keur layang-layangan ke kudu illallah, la ilaha illallah gitu. Ku ngadangu teh. Tah jigana Ibu Abbas kawas kitu, pernah ngadangu. Engke teh merecek cucu Pak Haji teh. Baheula ngadenge urang zaman aya keneh Abbas, zaman aya keneh Aki, ngadenge dikir eta. Urang teu apal, oh ayeuna urang ditakin, ieu meureun gitu kan. Cek budak teh. Nah, Ibu Abbas seperti itu. Aku tahu karena aku mendengar bahwa zikir yang bersuara keras itu pernah terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Syekh Ahmad Al-Qusasi, ini bagian dari rantai silsilah dalam thariqah Satoriyah, Iskiyah, Naqsabandiyah. Beliau menjelaskan hadis Ibnu Abbas ini adalah dalilu haza dalilu fadli zikril jahri alladzi yasma'ul ghair fayazkurullaha bi zikrihi lillah. Hadis Ibnu Abbas ini adalah dalil yang menunjukkan keutamaan zikir jahar yang tidak hanya bagi dirinya, terdengar juga oleh orang lain. Orang lain kita berzikir atau orang lain berzikir, kita mendengarkan. Kita yang mendengar pun jadi ikut berzikir. Ini zikir jahar. Seperti kasus Ibnu Abbas tadi. Apa kata Ibnu Abbas? Idan samituhu, aku mengetahui itu karena aku mendengar. Ini kalimatnya yang harus digarisbawahi juga, Pak. Aku mengetahui itu karena aku mendengar. Artinya Ibnu Abbasnya memang tidak ikut zikir berarti di situ. Ibnu Abbasnya, tapi mendengar. Maka oleh Syekh Ahmad Qusasi ditarik kesimpulan, inilah dalil yang menunjukkan keutamaan zikir jahar, di mana zikir itu terdengar oleh orang lain, sehingga oleh karena itu orang lain pun menjadi ikut berzikir. Luar biasa, Pak. Coba anu dikiran teh jahar bara salat sararungkul cek budak keur naon ieu tararungkul kitu nya. Repeh budak dituturuti. Karena repehna budak ieu ka mana lompatna. Namun tuturuti anu les saja mah boro-boro hayang tuturuti ulin jeung mau tah di masjid teh. Berbeda nu ngadangu zikir jahar. Zikir jahar naon we heula gitu nya secara umum. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Anak-anak mendengar, Pak, ikut akhirnya. Meskipun belum ijazah, ikut-ikutan dikir. Nanti dari keberkahan itu dia akan diberi hidayah oleh Allah, mendapatkan ijazahnya. Ini luar biasa zikir jahar. Loh, itu kenapa ada gerakan Suryalaya? Loh, emang ada zikir jahar yang tidak ada gerakan? Soklah aing ngabuktikeun. Di mana ada zikir jahar yang tidak menggunakan gerakan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu teh Kang Mo. Da usik pasti sirahna teh. Benar teh Kang. Waktu tahlil di umum. La ilaha illallah kikian mah aya tah. Ilaha illallah la nempo cau, nempo pisang, nempo bala-bala. Usik tah awak jeung sirah teh. Nya. Nula ilaha anu tasbih subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ara rusik dikir jahar. Bener kan kita ngalamin tas dikir itu semua? Ngalamin? Alhamdulillah. Da usik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anger we usik. Eta ya latifan atuh gerakan ti dieu mah. Sugan nya latif gerakanna kieu henteu kan daya. Tapi da rusik. Latif. Usik, Pak. Jawaban itu mah gampang gitu. Non dikir pakai usik pakai gerakan gitu. Emang aya dikir jahar yang tidak menggunakan gerakan,
Tidak ada, semuanya menggunakan gerakan. Hanya pertanyaannya, Bapak Ibu nu maca tasbih sampai la ilaha illallah non toriko kunaon eta keur maraca eta gerakna make aya gerakan la ilaha illallah la ilaha subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah kunaon eta gerakan gitu ngajauna kumaha refleks we eta mah gitu geus kitu ti dituna pintra. Tapi ahlu thariqah ditanya, kunaon eta dikir make gerakan gitu? Kenutup pintu setan. Lah ti dieu tah. Ngagebat kana otak nutup dari depan dan atas. Juga belakang. Ilaha nutup sebelah kanan, illallah nutup sebelah kiri. Jelas tujuan. Mana yang lebih baik? Bergerak tanpa tujuan, bergerak dengan tujuan. Jelas bergerak dengan tujuan. Nu itu mah kabeneran eta mah gitu. Lamun teh mah keuna teh kabeneran gitu. Maka metode para ulama sufi itu paling tidak dalam kacamata analisa kita hikmahnya itu adalah memanfaatkan naluri manusia yang mencintai seni. Suara maupun seni gerak, refleks. Diarahkan gerakan eta. Diarahkan supaya terarah, supaya disiplin dan terarah. Robitoh fitrah Pak, robitoh anak-anak bahkan sampai dewasa juga, terutama perempuan, kalau ada masalah dikagetkan, ruas ngajrit nyebut ngaran sahabat, mama nak, mama siapa gitu budak di mana wae, terutama anak-anak mah teh robitoh sebenarnya cuma kodrat kan neng kunaon make ngagerok kainu teuing refleks we secara tidak disadari karena kolbuna mencintai ibu. Kenapa? Ibu yang melahirkan, bukan hanya melahirkan tetapi yang membimbing hirupna. Kalau hanya melahirkan borojol keluar diurusna ku batu, dah pasti itu disebut ya. Jadi tidak hanya melahirkan tapi membimbing hidupnya, terpaut hatinya sehingga ada kaget, ada masalah pasti menyebut ibunya dan dia pasti mengeluh kepada ibunya. Itu semua berarti itu kodrat. Di tasawuf atau di thariqah, kodrat itu diarahkan supaya terarah, jelas tujuan anak. Arahkan ke guru robitohnya. Kenapa? Guru dan guru aja guru ahli zikir, ahli talqin. Kenapa tujuan? Supaya terarah. Dihubungkan kepada guru ahli zikir, dia terhubung kepada ahli zikir, terhubung sampai ke Rasulullah. Ke situ arahnya. Maka robitoh bisa dianggap benar itu bukan tidak secara hukum saja, tetapi secara fitrah atau kodrati. Pak, ujang yo, akhirnya teh di perjalanan sorangan, jauh kali tuh kan yo. Bisa ya pegang, nggak sejang samat abah, kan gitu cek akina teh, sok loba di Bekasi nu gitu. Ya, kalau loba jawara, loba tukang hikmah, loba dukun, pasti aya kalimat eta teh. Nggak salah sebut ngaran abah, sok panggil aja ngaran abah. Tapi jadi kan Pak, jadi budakna mah teu bisa naon kan, memang abahna jawara, tukang riadoh terlepas, tukang wirid, apa tukang mistik misalkan aliran hitam, dah ngerjadi. Terhubung kolbuna, robitoh eta teh. Anu teu pararuguh kitu teh dikomentari, anu puguh jelas robitoh dikomentari musik. Kapan lieur ya umat Islam Pak? Ya, aneh. Anu selingkuh dikomentar, anu selingkuh diarantapnya, anu kawin poligami dikomentari, lieur di wae Pak. Jadi kudu kumaha hirup teh? Bingung ya Pak. Mata ulah sok ngukur ku pelayan batur teh kitu Pak. Kan pernah tahun 2004-an Sembeli sampun bapak hiji istri pengusaha
Kadang bade nikah deui, mau menikah lagi. Apa kata-katanya? Majengan sawios si abi malah hari check in ke hotel asa ulah ditikah we. Kapan kitu akhirna Pak Haji? Gelo sugan saya teh eling teh sawios check in ke hotel mah asa ulah. Orientasinya geus lain, Pak. Berarti urusanna jeung harta eta bisi warisan ka ditu ka dieu teh dan sebagainya. Jadikeun bae nu jadi salaki ngalacu dari sebagainya daripada poligami pada akhirnya. Jadi salah semua, Pak. Nah, maka untuk dan oleh karena itulah kenapa kita qalbu harus terus dihubungkan kepada Allah, batiniahnya kepada guru, supaya pandangan kita ini terjaga oleh cahaya Allah. Karena ternyata faktanya tidak mudah kita membedakan hak dengan batil. Yang mudah itu hanya hak dan batil yang dohir saja. Itu pun tidak semua. Belum lagi kita harus melihat kebenaran anu lahir tina kasucian. Banyak orang yang membangun masjid, betul. Banyak orang yang membangun jembatan. Banyak orang yang membangun panti asuhan, yayasan yatim piatu, yayasan panti jompo, banyak, Pak. Tapi yang lahir dari anu medal tina kasucian eta hese nama nyieun kahadean mah gampang, medal tina kasucianana ya anu ikhlasna hese teh, Pak. Makanya kenapa semakin banyak lembaga-lembaga Islam tetapi kemaksiatan semakin merajalela. Kualitas semakin meningkat, kuantitas belum tentu bisa tetap, bisa merosot. Nah, dengan zikir itulah kualitas hati akan dijaga binurillah dengan cahaya Allah. Maka untuk dan oleh karena itu kata ulama wajib kepada setiap manusia untuk mencari guru pembimbing ruhani yang akan menyelamatkan dia dari afatul qulub, dari bencana hati, yang akan membimbing dia untuk membersihkan qalbunya. Kenapa wajib? Karena karena setiap manusia pasti terkena penyakit hati. Maka wajib punya guru pembimbing ruhani. Nah, kita sudah mendapatkan itu. Gurunya ada, mursyidnya ada, syekhun hayunnya juga ada. Siapa syekhun hayunnya? Wakil takin, dari siapa kita menerima takin. Taklimnya dari para ulama-ulama di dalam thariqah kita, dari golongan ulamanya, dari golongan ahlul baitnya, dari sebagainya. Menerima kita bimbingan dari sana. Yang mereka semua menerima pantulan atau pancaran cahaya dari mursyidnya. Itulah syekhun hayun. Seperti lokus itu wadah, itu bahasa biologi. Wadah yang menampung sesuatu. Dalam hal ini lokus itu adalah hati yang menampung cahaya mursyid. Mangkuk 7 disimpan di luar, kita melihat ke mangkuk ada cahaya. Apakah kita meyakini itu cahaya mangkuk atau matahari? Matahari. Kan ningali mangkuk na oge serabanya. Maksakeun rusak mata. Begitulah para syekhun hayun, guru-guru kita, imam dari kelompok wakil takin maupun ulama lainnya, ahlul bait dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan pancaran cahaya dari mursyid. Buktinya kita bertemu dengan mereka, nggak ada yang berani angkat kepala kan? Ke Pak Haji Indis misalkan, kemana weh? Nggak ada yang berani. Bila ada yang gitu, rusak jiwa kita, Pak. Langsung ditutup ke Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda karena batu yang tidak mampu menerima pantulan matahari, cuek saja, mata melotot pun nggak jadi rusak. Itu sama dengan hati yang kotor, tidak mampu menerima tampungan cahaya mursyid, berani kita angkat kepala. Nah, ikhwani rahimakumullah. Maka dengan demikian kewajiban kita puncaknya hanya satu, mensyukuri nikmat diberikannya kepada kita seorang mursyid dan guru pembimbing. Cara mensyukurinya tiada lain dengan mengamalkan kalawannya nyanyi. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya Nabi menyampaikan
Maukah aku tunjukkan kepada kelompok malaikat yang mengurus berbagai urusan kebaikan dunia dan akhirat? Kata para sahabat, bala, tentu saja wahai Rasul. Kata Nabi, alaika bimujalasi zikri, engkau harus senantiasa kumpul ngariung di majelis zikir. Malaikat kumpul di sana yang akan memberikan kebaikan kepada kamu dalam urusan dunia maupun akhirat. Wa iza khalauta faharik lisanaka bi zikrillah. Nah, adapun bila nantinya kamu bubar dari majelis itu, keluar dari majelis itu, maka lidahmu harus senantiasa digunakan dengan zikir kepada Allah. Yang formal atau mahdohnya adalah la ilaha illallah, dan amaliyah lainnya yang terdengar menggunakan suara dan gerakan itu namanya dzikir jahar semua. Ya Latif, ya Latif, itu dzikir jahar. Ya Qarib, ya Mujib, ya Latif, ya Khabir, dzikir jahar. Baca Quran, dzikir jahar. Itu yang mahdohnya. Ini kata Imam Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab lainnya selain Hikam, saya lupa lagi namanya. Itu zikir jahar. Nah, di tempat-tempat khusus kan menggunakan zikir itu. Bila di luar, zikir jaharnya adalah menggunakan lidah untuk berkata-kata baik. Ada orang yang keliru, jangan disalahkan, luruskan. Begitu. Ada orang yang perlu nasihat, berikan. Ada orang yang tersesat, tunjukkan. Ada orang yang perlu bantuan, bantu sesuai kemampuan kita. Ada yang perlu dikasih infak sesuai kemampuan kita. Itulah zikir jahar. Faharrik lisanaka bisa bermakna ke sana. Jadi kata Nabi, ingin kamu berkumpul dengan para malaikat pemegang urusan sehingga kamu mendapatkan urusan kebaikan dunia dan akhirat, maka biasakanlah berbaur, bercampur baur di majelis zikir. Nah, keluar dari majelis itu udah di aktivitas lainnya, harik lisanaka bizikrillah, gerakan lidahmu untuk zikir kepada Allah. Yang mahdohnya adalah wiri-wiri yang tadi, goer mahdohnya jaga supaya lisan tetap mengeluarkan kata-kata yang baik. Di Quran saya lupa lagi suratnya, paling tidak kamu ngomong dengan baik. Dengan omongan itu Allah akan memberikan hidayah. Kata-kata baik ininya aktif, itulah zikir jahar, kata Syekh Ibnu Athaillah. Jadi apapun yang kita lakukan, selama itu adalah zibalin, dimuliakan oleh syariat, dibenarkan oleh hukum syariat, lalu kemudian di sininya ada zikir hobi, itu menjadi zikir jahar. Hei, ulah kadinya bisa cilaka, bari eling hatena, urang tujuanna wa tawasau bil haq kan, budak salamet, jadi zikir jahar. Tukang bengkel nggak benerkan motor, bari eling, jadi zikir jahar. Jangan berpikir masalah motornya, pikirnya masalah fungsi. Ini dipakai orang untuk keperluan hidupnya, menyelamatkan. Orang di sawah ini akan dijadikan konsumsi makanan pokok, manfaat untuk manusia, dipakai ibadah, jadi ibadah deh. Jadi seorang supir mengantar ke sana kemari, membantu kepentingan orang untuk memenuhi hajat hidupnya, niat dan dia diperintah oleh Allah. Jadi ibadah selalu dihubungkan kepada Allah apapun yang kita lakukan. Yang penting di sini ada zikir khafi. Ikhwani rahimakumullah. Nah, di dalam thariqah, maksudnya TKN kita, majelis zikri, majelis zikir ini di dalam perkembangan thariqah hari ini sudah dikembangkan. Dengan hadirnya lembaga dakwah, misal lembaga dakwah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, dengan hadirnya lembaga dakwah ini, majelis zikir terkontrol. Yang sudah ada semakin ramai, yang belum ada menjadi ada. Terciptalah majelis zikir. Maka lembaga dakwah ini dengan kata lain adalah dalam rangka memfasilitasi umat untuk melaksanakan hadis Nabi ini.
supaya umat bisa berkumpul ria di majlis-majlis zikir. Maka karena itu ketika kita aktif melaksanakan tugas-tugas di lembaga dakwah, tekadkan tidak hanya melaksanakan tugas di sini, tidak hanya melaksanakan tugas organisasi, tapi tugas dari guru mursyid, amanah dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja sesuai aturan yang berlaku. Ini programnya diantaranya ada upgrading. Apa upgrading? Bukan hanya untuk penyeragaman ilmiahnya, tapi yang paling pentingnya adalah melanjutkan perjuangan pangersabah. Dulu tahun 60, tahun 70 sudah ada upgrading. Sekarang dilanjutkan, dikembangkan lagi. Ini nama gitu, ikuti. Setelah upgrading, apa selanjutnya? Perhatikan petunjuk-petunjuk yang diterima di dalam upgrading. Oh, saya mau udah upgradingnya, ajak teman-teman ikhwan-ikhwan yang belum pernah ikut upgrading. Tujuannya hanya satu Pak, yang paling penting tabaruk supaya benar-benar terhubung. Talqin bisa di mana saja kan Pak? Ya. Bisa di mana saja, upgradingnya pun bisa di mana saja. Tetapi kalau dilaksanakannya di Suryalaya, kita banyak berlipat ganda. Ya dapat talqinnya, dapat upgradingnya, dapat tabaruknya, dapat ziarahnya, musafahanya, silaturahminya. Pokoknya mah komplek we dinya mah pahalana gitu. Apalagi setelah itu, oh iuran 5.000 per bulan. Tibang 5.000 per bulan kali 1 tahun 60.000 kali 2 tahun 120 kali 3 tahun 180 kali 4 tahun 240 4 tahun hutang urang bayarnya 240 mah tuh gitu. Daripada poho da sibeuring ngalaman poho kan Sep ya. Aduh urang can bayar ya upgrading sabaraha bulan gitu. Maning ditutup lah. Soalnya biasanya angka sedikit sok minang poho teh gitu. Atak ya haturkeun. Wah, kumaha ke kepentingan orang 2 poe deui. Lamun urang erek mempersembahkan keyakinan kepada Allah, bikin eta, maka itu akan jadi pancingan turunnya rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ke situ keyakinan kita, alhamdulillah, sok. Ngan teu yakin mah ulah, ngan urang disalahkeun, Pak. Ulah teu yakin mah gitu. Dasar hati Allah sakitu. Hambaku, kamu itu makhluk yang aku ciptakan, maka aku yang akan mengasih nafkah untuk kamu. Satu yang aku minta dari kamu, serahkan jiwa ragamu kepadaku. Hanya eta ngomong ti Allah. Dina hadis kudsina dina kitab Maqamat karya Tuhan Syekh Abdul Qadir. Wasiat ti Allah ka Nabi, dan kata Nabi, sekarang aku wasiatkan kepadamu Zubair. Jadi yang menafkahi kita ini Allah. Terus kita apaan? Satu, serahkan kepada Allah. Artinya serah kepada Allah itu kita kerja pun harus atas nama perintah Allah. Istri jangan perintah Allah, atas nama suami. Yang semuanya di bawah perintah Allah. Istri kerja ke sana kemari, jangan sampai ada niat untuk diri sendiri. Jangan lupa, karena tugas istri hanya satu, mengabdi kepada suami. Maka bila pun ia harus bekerja, niatnya membantu suami. Dalam doanya pun jangan permudahlah ya Allah rezeki kamu abdi. Salah eta Pak. Ya Allah, suamiku berangkat bekerja, tolong jaga dia zahir batinnya, permudah jalan rezekinya, berkahi rezekinya untuk dia dan kami semua. Gitu istri mah kudu lagi ngadoana teh. Dan posisinya sudah ditetapkan oleh Allah, statusnya hanya satu. Kata Nabi, kalau saja aku diperintahkan supaya manusia bersujud, maka aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tugas kepada orang tua diputus, tinggal kepada suami. Terus yang berkhidmat kepada orang tua siapa? Diambil alih oleh suami. Maka suami jadi double kepada orang tua sendiri dan orang tua istri. Ini keadilan Allah yang dalam bahasa kita seringkali disebut kodrat alamiah. Muncul konsep gender, emansipasi, muncul melawan konsep Islam al-mar'atus sholihah. Konsep mar'atus sholihah muncul dari Rasulullah
yang diberikan wahyu dari Allah sebagai pencipta makhluk ini muncul dari bukan penciptanya, berbenturan, ini diikuti, akhirnya terjadi kerancuan kehidupan. Tinggal di pompa banyak awewe laki perempuan, akhirnya para cowok banyak pengangguran, suami banyak nganggur, tidak bisa melaksanakan kewajiban, tumpang tindih tugas, akhirnya menjadi korban adalah generasinya, anak-anak tidak terurus, gitu kan, tidak terurus, jadi masalah. Aing capek dengan duit, cek pemajikan anak, akhirnya apa jadi gitu. Ini gara-gara salah dalam melaksanakan konsep. Tetapi bagi orang-orang yang tadinya dasar pertamanya kuat di dalam berzikirnya, dilindungi oleh Allah. Bilapun dia misalkan seorang perempuan ingin melakukan itu, dia mencoba mencari pekerjaan karena terjaga, ditutup ke Allah, ditolak. Kowe cicing mana mah tugas mana lain didinya, cek Allah teh gitu. Geus dia. Ketika seorang istri diam di rumah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, maka pintu rezeki ke suami dibuka, Pak. Cek dahir urang mah jigana Kang gajina nganggur 3 juta, abdi dama kan menang 3 juta jadi 6 juta tuh. Jadi nama. Padahal hakikatnya kalau benar-benar diyakini secara akidah yang pasti, jika dia berhenti bekerja si istri, pintu rezekinya dilimpahkan ke suami lebih banyak, Pak. Kenapa? Beda rasa di dalam hati seorang istrinya. Dia akan berpikir lebih dalam tentang tugas dirinya, ya, kewajiban kepada suaminya. Bahkan dengan hati yang lillahi ta'ala dia akan selalu mendoakan kepada suaminya. Berbeda jika dia sibuk boro-boro ngadoakeun, boro-boro ingetkan ngadoakeun salaki, pikiran aing oge ripuh gitu. Ini Pak, ini harus dipegang teguh. Ya syukur-syukur malah anak-anak kita yang perempuan mah gitu, Pak dijaga. Bila pun neng nyasok teu naon gawe ngan wayahna lamun geus boga salaki mah tuturkeun salaki. Yuk pemikiran moderat kita. Kalau sudah punya suami ikuti suami. Kalau kata suami silahkan lanjutkan. Berhenti. Keberkahan yang paling utama. Keberkahan itu, rezeki itu akan turun. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir. Siapapun yang ingin menjadi orang kaya, maka laksanakan hak dan kewajiban. Nufuzul uzma, pelaksanaan hak dan kewajiban ini satu dari 5 prinsip thariqah. Kan di situ ada husnul khidmah ya, himmatul aliyah, cita-cita tinggi, khidmat yang baik. Ada juga nufuzul uzma, pelaksanaan hak dan kewajiban. Ini satu dari 5 prinsip thariqah qadiriyah. Maka mari diheukeun bahwa dengan pemenuhan hak dan kewajiban kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila suatu saat datang ujian kepada keluarga kita, sebelum kita melihat keluar, muhasabah dulu ke dalam. Kemah kita bicara muhasabah dulu nih. Kalau di antara kita ada yang tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tidak menerima hak, jangan-jangan ada yang salah nih. Karena sebelumnya tidak seperti ini. Di muhasabah dulu, Pak. Hak dan kewajiban antara kita. Kewajiban suami adalah hak istri, kewajiban istri adalah hak suami. Saling muhasabah. Coba saja Pak, jika itu benar dilaksanakan penuh ketauhidan kepada Allah, jangankan minggu depan, waktu itu atau besok hari akan langsung diberi perubahan oleh Allah. Yang penting akidahnya Pak, yakini bahwa ini adalah dari Allah yang kita terima dari para guru. Jika ini kita laksanakan akan berubah hidup kita. Yang tidak berubah itu karena memang akidah nanti yakin Pak. Akidah itu yakin, tidak ada guru pembimbing, jadi ente berubah. Nah oleh karena begitu akhirnya iman jadi lemah. Semakin hari bukan semakin meningkat, bukan semakin yakin terhadap ajaran agama itu, tetapi bahkan semakin jauh.
Kita sudah ada pembimbing ruhaninya, sudah ada pembimbing jismaninya, sudah ada, maka yang dituntut selanjutnya adalah kekuatan akidah, ngaheukeunana jeung ngamalkeun nana. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kembali kepada majlis-majlis tadi, bahwa kata Rasul, bergabunglah dengan majlis-majlis zikir. Di situ ada malaikat-malaikat pemegang urusan. Apapun urusan kita dalam kebaikan dunia dan akhirat akan dipenuhi oleh malaikat-malaikat itu. Apakah itu khotaman? Bukan berarti harus dikir jahar, bukan Pak. Khotaman manakib itu majlis zikir. Khotaman itu wiridnya di dalam thariqah. Oh, ini enggak zikir tapi berbicara tentang rentang perjuangan dakwah. Majlis zikir juga itu. Oh, ini mengkaji kajian sosial, tapi tujuannya untuk pengembangan dakwah kita, masih juga majlis zikir. Makanya saya merasa yakin bahwa lembaga-lembaga dakwah, khususnya lembaga TKN, itu adalah majlis zikir juga. Maka mari kita syukuri dengan cara melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi kita. Nah, terakhir Abah mengutip dari surat Al-Kahfi ayat 27 berkaitan dengan berbaurnya kita di majlis zikir. Maka di situ khususnya di lingkungan di majlis zikir di sini adalah majlis TKN. Di situ ada guru mursyid, di situ ada para ulama, para guru. Berarti dengan kata lain, supaya kita dekat dengan para malaikat pemegang rahmat itu adalah kita harus dekat dengan orang-orang itu, dengan ahlu zikri. Tapi ada syarat dekatnya. Wasbir nafsaka ma'al lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Syaratnya kamu, kata Allah, menyertai mereka, orang-orang ahli zikir itu, orang-orang ahli doa, ahli munajat, ahli ibadah. Syaratnya kamu harus sabar. Sabar dalam menyertainya. Sabar jika memang kita dimarahi. Sabar jika harapan kita belum tercapai. Sabar jika keinginan kita belum diperhatikan. Termasuk sabar itu adalah rentang waktu yang panjang. Ini perintah dari Allah. Dalam beberapa ayat Allah menunjukkan untuk menghasilkan maksud kita itu dengan sabar. Yang pertama di Al-Baqarah 151, 152, 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hei jamaah-jamaah beriman, memintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah. Sabar dulu yang pertama. Tidak sholat dulu, tidak bis-sholati was-sabri, tapi sabar dulu. Karena sabar itu tidak ada batas, Pak. Yang ada batas itu hanya tanah. Sholat terikat waktu, terikat ruang. Sabar tidak ada. Kan lain tuh sabar, tapi dari jejak-jejak itu masih remoge cenah ngegel, paeh gitu lain ngegel. Sabar ya batas, tidak ada batas Pak sabar. Kalau sabar sudah naik semakin ke dalam kekuatannya, muncullah tahammul. Hilim, lebih lembut ke sabar, muncul tahammul. Tahammul itu ada kekuatan jiwa dalam menerima ujian hidup, kokoh. Nah, yang Allah perintahkan itu supaya kita menjadi orang kokoh, orang teguh. Maka tugas pertamanya meminta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar. Ulah getah sarupateun. Seringkali dalam kasus kehidupan kita banyak terjadi, kita akan mendapatkan rezeki besar, gara-gara tidak sabar akhirnya marah, orang nggak jadi. Mau sukses tinggal satu langkah, gara-gara tidak sabar, salah perhitungan, jadi jauh deh. Nu jelas sabar mau ngarugikeun Pak. Man sabaro zafiro, orang bersabar pasti beruntung. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat. Jadi jangan dibalikan Pak, hayu hoe salat hajat nepi ka 40 rakaat ari sabarna eueuh. Geus 40 poe ieu teh berarti amaliyah teh tapi can diijabah keneh wae, sabarna eueuh eta. Dah kitu pan, padahal cek guru 40 poe
Guru memerintahkan 40 hari itu bukan berarti bukan berarti diijabahnya 40 hari. Ada tujuan, banyak tujuan guru ketika memerintahkan itu. Dan yang paling pertama adalah menanamkan keteguhan, ketauhidan dan kesabaran dalam jiwa kita. Jadi harus bagaimana? Hadapi semuanya dengan kesabaran. Nah, sabar beserta orang-orang ahli zikir. Sabar juga di dalam mengamalkan doanya, wiridnya, zikirnya. 195 kesel sabar ya la ilaha illallah. Subuhna li suyare mani lagi jam minimal 500. Sabar wasbir. Sabar. Kalau ada batasnya itu namanya bukan sabar. Tapi kalau misalkan suatu saat kita diuji ternyata kesabaran nyaris tidak kuat. Gusti itu kuat, tapi jangan diungkapkan kalimat itu. Terbuka saja kepada Allah. Ya Allah, ya tekasmu kuat, sepertinya aku tidak kuat. Tetapi kekuatan itu adalah milikmu. Maka aku meminta kekuatan kepadamu. Berilah kekuatan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Berilah kekuatan. Darwe dikir. Jadi jangan dulu mencari solusi zahirnya. Pinta dulu kekuatan. Selamatkan dulu jiwa kita. Datang lagi musibah, baru aja tadi pagi, sekarang datang lagi, malam datang lagi. Segera hadapkan qalbu, tawajukan kepada Allah. Darwe dikir. Berilah aku ya Allah kekuatan. Jangan sampai keimanan ini menjadi roboh karena ujian-ujian yang Kau berikan kepada kami. Pinta. La haula wala quwata. Tidak ada daya untuk meningkatkan ibadah. Untuk meningkat ibadah kita tidak bisa, tidak punya kemampuan. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat. Untuk meningkatkan ibadah tidak punya kekuatan. Untuk menjauhi maksiat tidak punya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Maka pinta. Jadi ketika baca la haula itu diheueukeun ku hati teh. Dina khotoman kan ya. Setelah apa ya munajat 7 la haula wala quwata illa billah. Kan Pak ku hati-hati nya aing ge moal bisa ieu khotaman ayeuna lamun teu dibere kekuatan ku Allah. Komo khotaman tambah geus kudu di awal teh tafwid teh kitu. Ya Allah, aku tidak tahu bakal selesai atau enggak, tapi yang jelas yang aku tahu Engkau pemilik kekuatan. Berilah kekuatan supaya aku bisa menyelesaikannya dengan penuh kehusuan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selalu dipinta. Kelemahan kita itu adalah manakala tidak bisa, kita tidak meminta. Mentana duit hungkul. Mentana duit hungkul. Hidayah tidak pernah dipinta. Bila pun ada kunut subuh, Allahumma hdina biman hadait, berilah kami hidayah. Kitu ge belum eling Pak. Teh eling mah amin, amin ka mana ka mun ya pikiran teh. Henteu diheueuhkeun ku hate meta hidayah. Harus hate diheueuhkeun. Dan enggak jadi masalah doa itu dibaca tiap pada salat. Allahumma hdina fiman hadait. Atau dipakai wirid karena benar-benar kita meminta hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku sebagaimana yang Kau berikan kepada orang-orang yang Kau beri. Siapa orang itu? Kata Allah, cek urang anu dipasikeun ka Abah anu geus kitu. Nah, bahkan dirobitohkeun fiman hadait itu ka Abah gitu. Salah eta nya moal daya ayatna siratal ladzina an'am. Tuh ayat-ayat jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Al-anbiya, ar-rasul wal anbiya was syuhada wal auliya was solihin wal arifin was siddiqin. Tuh di antara guru urang. Atak langsung ge ka Abah keun Allahumma hadina fi man. Mana terlebih teh ka Abah we Pak. Jadi kita Pak Haji, saya minta juga dong bantuan Pak Haji seperti yang diberikan kepada yang lain. Baik. Tapi maksud yang lain itu siapa? Banyak yang saya kasih, kata Pak Haji. Si A, si B, wah banyak. Lupa lagi siapa ya? Agak jelas kamu ini.
Oh, yang diberikan pada Kang Asep. Oh, nya tak ieu nu Kang Asep mah tuh paketna. Pak dibikeun. Tah model kitulah lamun bahasa urang mah. Ka Allahumma hadina fiman hadait. Man itu kan orangnya. Langsung aja robitohkan ke pangarsa Abah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami sebagaimana yang Kau berikan kepada guru kami. Gitu. Mausul kan ya. Mausul. Yuk urang babarengan doa mah ngadoa tiap pada dikir teh gitu. Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait. Supaya urang diparing hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah pasal 2 setelah selesai, insya Allah di bulan depan kita masuk kepada pasal 3 yang berbicara tentang talqin dan baiat. Mudah-mudahan yang telah kita kaji bersama di waktu ini diiringi cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin mantap, semakin teguh, semakin istiqomah dalam menjalankan amaliyah dari Allah, dari Rasulullah yang kita terima dari Guru Agung Pangarsa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bisri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya musliman waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliyaika bihadza. Muhammad sahib wa fataju arif fi qada'i hajatina wa fi qada'i ta'allumina hadza amin. Al-Fatihah. Saya lupa, mohon doanya juga untuk Iwan kita, pengurus yayasan Serba Bakti Pak Ihan di Bidangin Abah, meninggal kemarin pagi jam 4. Beliau di yayasan sejak gaji 5.000 tahun 80. Dia cerita waktu itu saya bapak teh ke Jakarta cenarek gawe unjukan ke Abah. Kata Abah teh cicing di dia ca bantuan Abah di yayasan. Balik alung ke aja kantong teh ka kamar teh ajak sibutan apa balik deui ku Abah diwagel cenah bantuan di yayasan. Biasa sampai kemarin meninggalnya dari mulai gaji 5.000 sekarang 500.000 entah 300.000, tapi anak-anaknya jadi sarjana semua. Anak-anaknya sarjana semua, kemudian kendaraan juga punya, ya berkah. Kemarin beliau meninggal, mudah-mudahan disambut oleh Ruhani Mursyid Pangarsa Abah dan disambut kemudian pada akhirnya oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Akrim hazil ummah Muhammadiyah bi jami'il Al-Fatihah. Juga untuk pun paman Mang Ajengan Dang Usman bin Kiai Haji Imam yang besok insya Allah sampai ke 40 harinya, semoga di alam barzahnya bertambah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.